Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan saat itu Rasulullah SAW telah melakukan perjalanan Isra ke Masjid Al-Aqsa. Hingga pada pagi harinya beliau menceritakan hal tersebut pada pengikut dan para penduduk Mekah. Sayangnya sebagian dari mereka yang diceritakan kisah Isra Mi'raj oleh Rasulullah lebih memilih murtad dan berpaling untuk tidak mempercayai beliau. Hingga kemudian orang-orang tersebut menemui Abu Bakar. Mereka bertanya, apa pendapatmu tentang sahabatmu yang mengaku telah diisrokan tadi malam ke Baitul Maqdis? Lalu Abu Bakar radhiyallahu an kembali bertanya, apakah beliau benar mengucapkannya? Ya benar, jawab mereka. Abu Bakar justru berkata pada orang-orang tersebut, bila beliau memang mengucapkannya, itu berarti beliau berkata benar. Merasa tidak puas, orang itu pun kembali bertanya pada Abu Bakar, kamu percaya bahwa ia mampu pergi ke Baitul Maqdis pada malam hari dan sebelum datang subuh ia telah kembali? Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an kembali menjawab lagi, ya benar. Bahkan aku juga mempercayainya dalam hal yang lebih mustahil daripada itu. Aku senantiasa mempercayainya berkaitan dengan berita langit yang datang setiap pagi dan sore. Sejak saat itulah sahabat Nabi kelahiran Mekah ini mendapat gelar As-Siddiq. Di samping kejujurannya dalam membenarkan kenabian Rasulullah SAW, Abu Bakar juga dikenal sebagai sahabat Nabi yang adil. Hikmahnya adalah dapat meningkatkan iman kepada Nabi dan Rasul, dapat menciptakan ketenangan dan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdagang. Beliau muda pada usia 12 tahun, kerap mengikuti pamannya Abdul Muthalib untuk berdagang. Bahkan kadang-kadang ia ikut berdagang hingga ke negeri jauh seperti Syam atau Suriah. Semua transaksi dilakukan atas dasar sukarela diiringi dengan ijab kabul. Beliau pernah tidak melakukan sumpah untuk meyakinkan apa yang dikatakannya, termasuk menggunakan nama Tuhan. Pernah suatu ketika beliau berselisih paham dengan salah seorang pembeli. Saat itu beliau menjual dagangannya di Syam. Di Syam ia bersitegang dengan salah satu pembelinya berkaitan kondisi barang yang dipilih oleh pembeli tersebut. Calon pembeli berkata kepada beliau, bersumpahlah demi Lata dan Uzza. Beliau menjawab, aku tidak pernah bersumpah atas nama Lata dan Uzza sebelumnya. Kejujuran beliau kala itu cukup sebagai prinsip kuat yang dipegang secara mandiri tanpa melibatkan Tuhan sekalipun, karena baginya orang akan melihat dan merasakan sendiri terhadap kejujuran dipegangnya selama berdagang. Pesan dari cerita ini yaitu, jangan sekali-sekali bersumpah demi nama Tuhan sekalipun, karena bila kita jujur maka orang lain pasti akan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ahmad Fatkur Rahman dari kelas 1043, akan menceritakan tentang kejujuran Abdullah bin Abbas. Pada zaman Nabi Muhammad ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Ia adalah anak dari Abbas bin Abdul Muthalib dan juga Ummu Al-Fadl Lubaba. Ia adalah putra dari paman tercinta yaitu Abu Muthalib. Singkat cerita, saat ia sangat penasaran dengan cara Nabi Muhammad sholat, ia sengaja tinggal di rumah bibinya yaitu Maimunah bin Al-Harits. Ia adalah salah satu istri Nabi Muhammad. Saat di tengah malam ia mendengarkan jejak kaki Nabi Muhammad, ia pun segera mengambilkan air wudhu untuknya. Nabi Muhammad pun kaget dan juga bahagia saat itu, karena ia setelah berdoa, ya Allah berilah dia ilmu pengetahuan tentang ilmu tahfidz atau tarwis. Saat Nabi Muhammad meninggal, ia adalah seseorang yang sangat kesepian karena ditinggal oleh sepupu tercinta yaitu Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad meninggal, ia tidak putus asa untuk mencari ilmu. Dia terus mencari ilmu dari sahabat-sahabat lainnya. Pernah ada seorang bertanya pada dia, bagaimana kamu mencari ilmu seperti itu, Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas pun menjawab, dengan lidah
dan dengan lidah yang gemar bertanya, dan juga otak yang suka berpikir. Pelajaran yang kita ambil dari kisah Abdullah bin Abbas adalah jangan heran untuk bertanya kepada seseorang agar kita mendapatkan ilmu yang lebih lengkap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah kejujuran Utsman bin Affan. Dahulu, saat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin menghadapi tekanan ekonomi yang sangat berat. Para pedagang mencoba menimbun barang dan menaikkan harga berlipat ganda. Dan suatu ketika rombongan pedagang dari Syam menurunkan barang dagangannya berupa gandum dan kebutuhan sehari-hari yang telah dipesan oleh Utsman bin Affan. Dan para spekulan pun mendatangi rumahnya serta menawarnya, 2 kali lipat keuntungan untukmu apabila engkau menjualnya kepada kami. Dan Utsman pun menjawabnya, mohon maaf, barang ini sudah ada yang membeli. Dan para pedagang tersebut kembali menawarnya, kalau begitu 4 kali lipat yang akan engkau peroleh. Akan tetapi Utsman tak terpengaruh dengan penawaran tersebut. Lalu para pedagang tersebut penasaran, seraya berkata, wahai Utsman, di Madinah ini kami adalah penawar terbaik. Siapakah gerangan yang berani melebihi tawaran kami? Lalu Utsman pun menjawab, Allah memberi kepadaku 10 kali lipat. Dan para pedagang itu tidak berani lagi menawarnya. Dan keesokan harinya Utsman menjual semua barangnya dengan harga yang terjangkau serta membagi-bagikannya kepada fakir miskin. Dari cerita tersebut yang kita dapat hikmahnya adalah kita dapat bisa meneladani sifat Utsman bin Affan, yaitu jujur dan dermawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disti Galawati akan mempresentasikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam merupakan Nabi Allah yang berasal dari kaum Bani Israel. Beliau adalah anak Nabi Yakub dan Rikab. Di antara kedua belas anaknya, kelebihan Nabi Yusuf adalah wajah yang rupawan serta kemampuan akan menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf merupakan anak dari Nabi Yakub. Ia adalah anak paling bungsung di antara semua saudara-saudaranya yang berjumlah 11 orang. Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur ketika berhasil membohongi Nabi Yakub. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan menyelamatkan dengan memberikan tali lewat seorang pedagang tengah lewat. Akhirnya Nabi Yusuf dikembalikan kembali ke rumahnya oleh pembesar kerajaan Mesir. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bukannya karena ia telah melakukan kesalahan atau kejahatan, tetapi karena sewenang-wenang penguasa yang mengajarkan untuk menutupi dosanya sendiri dengan melemparkan kesalahan itu kepada orang yang dipenjarakan. Hikmah yang dapat diambil dari Nabi Yusuf alaihissalam adalah Hikmah yang dapat diambil dari Nabi Yusuf alaihissalam adalah sabar menerima cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desten Saputra Faridwardana, kelas 1053, akan menceritakan kisah kejujuran Abdul Qadir Jailani. Saat dirinya masih remaja, Abdul Qadir hijrah dari Makkah ke Baghdad. Di kota berjuluk 1001 malam itu, ia ingin menuntut ilmu agama. Ibundanya memberikan bekal uang sebanyak 40 dinar kepadanya.
sampai di daerah Hamdan, rombongannya dicegat oleh perampok. Salah seorang perampok menghunuskan pedangnya ke leher Abdul Qadir muda dan meminta apa yang dibawanya. Si perampok mengira Abdul Qadir membohonginya dengan membawa 40 dinar. Ia pun meninggalkan pemuda itu untuk kemudian menunjukkan senjata ke anggota rombongan lain. Setelah itu perampok itu pergi, tetapi datang lagi seorang di antara mereka. Tak percaya perampok itu pun kali ini membawa pemuda itu kepada pemimpinnya. Bos para perampok itu pun mengajukan pertanyaan yang sama. Abdul Qadir menjawab apa adanya. Lalu pemimpin gerombolan itu berkata, "Apa yang membuatmu selalu berkata jujur?" "Ibuku memerintahkanku untuk selalu berkata jujur dan aku takut mengkhianatinya," jawab Abdul Qadir dengan tenang. Tiba-tiba pemimpin perampok itu ketakutan lalu berteriak dan menyobek bajunya. Ia lalu memerintahkan para pengikutnya untuk mengembalikan semua yang telah diambil dari rombongan Abdul Qadir. "Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah lewat dirimu," kata dia kepada Abdul Qadir. "Sekarang engkau adalah pemimpin kami dalam bertaubat." Inilah berkah kejujuran yang dapat diambil dari kisah perjalanan hidup ulama besar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia kukuh mempertahankan kejujuran. Berkah kejujuran itu telah mendatangkan hidayah dari Allah untuk orang-orang yang tadinya hidup dalam kegelapan. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, kita harus tetap jujur karena kejujuran akan membawa hikmah kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putriasi dari kelas B43 nomor absen 12. Ini saya akan menceritakan sifat kejujuran dari Kilab bin Umayyah. Kilab bin Umayyah seorang laki-laki. Dia memiliki ayah dan ibu yang sudah tua. Dia menyiapkan susu untuk keduanya tiap pagi dan petang hari. Kemudian datanglah 2 orang menemui Kilab. Mereka membujuknya untuk pergi berperang. Ternyata Kilab tertarik dengan perang tersebut. Lalu dia membeli seorang hamba sahaya untuk menggantikannya, mengasuh kedua orang tuanya. Setelah itu Kilab pergi berjihad. Suatu malam hamba sahaya tersebut datang memberikan susu tersebut. Lalu dia berkata, "Aku sebenarnya bukan Kilab." Terus Kilab di suatu hari didatangi Umar karena bapaknya menginginkannya dia kembali, dan Kilab kembali karena disuruh Umar. Dan Umar pun mendatangi kedua orang tuanya. Lalu dia jujur karena dia mengikuti perang dan meninggalkan kedua orang tuanya. Di saat itu juga Kilab menyesal karena sudah meninggalkan kedua orang tuanya. Hikmah dari ini yaitu jangan pernah jangan pernah berbohong kepada orang tua selagi orang tua masih di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Nur Indah Rahmadani, nomor absen 14 dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Abdullah bin Abbad. Dia adalah tokoh sahabat yang memiliki kemuliaan. Ia tidak pernah ketinggalan untuk mendapatkan kemuliaan. Pada dirinya telah terkumpul kemuliaan menjadi seorang sahabat Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Meski ia terlahir terlambat, namun ia mendapatkan kemuliaan menjadi salah satu sahabat Nabi.
Ia juga mendapatkan kemuliaan karena masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah. Ia adalah sepupu Rasulullah. Ia juga mendapatkan kemuliaan atas dirinya, sebab ia adalah tinta umat Nabi Muhammad. Ia juga mendapatkan kemuliaan atas ketakwaan yang dimilikinya. Ia adalah orang yang senantiasa berpuasa di siang hari dan melakukan qiyam di malam hari. Abdullah, orang yang paling mengerti tentang kitabullah di antara umat-umat Muhammad. Ibnu Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum Hijriah. Saat Rasulullah wafat, dia baru berusia 13 tahun. Meski demikian, ia telah mampu menghafal 1660 hadis. Begitu ibunya melahirkan Abdullah, ia membawanya kepada Rasulullah seperti layaknya saudara. Abdullah selalu mendampingi Rasulullah seperti layaknya saudara. Ia melakukan sholat di belakang Nabi Muhammad dan ia menyiapkan air jika Rasulullah hendak berwudu. Pemuda bernama Abdullah bin Abbad telah menempuh semua jalan untuk mendapatkan ilmu dan mengeluarkan segala kemampuannya untuk melakukannya. Ia telah meminum air wahyu dari Rasulullah selagi beliau hidup. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Abdullah bin Abbad adalah kesabaran dan keteguhannya dalam menghafal hadis-hadis tersebut. Sekian cerita tentang kisah Abdullah bin Abbad. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurnia, absen 15. Saya akan menceritakan tentang kejujuran Sabit bin Ibrahim. Sabit bin Ibrahim, seorang pemuda yang sedang berjalan ke kota Kufah, Irak untuk menuntut ilmu. Di tengah perjalanan, dia merasa sangat lapar dan kebetulan ia menemukan sebuah kebun buah-buahan yang sangat luas. Tanpa dia sadari, dia memetik sebuah apel dari kebun tersebut lalu memakannya dengan lahap. Sudah setengah apel dia makan, kemudian hatinya tersontak dan ia berhenti makan. Ia merasa bersalah karena telah memakan buah apel tanpa seizin pemiliknya. Kemudian Sabit berniat untuk menemui sang pemilik kebun tersebut. Sang pemilik kebun sangat baik, meskipun Sabit belum mengatakan maksud kedatangannya. Sabit disuguhi dengan makanan dan minuman, namun Sabit menolaknya. Sebenarnya ini mengapa aku datang kemari? Aku kesini untuk meminta maaf karena telah memakan sebuah apel dari kebunmu, ucap Sabit. Baiklah, aku menerima permintaan maafmu asal kamu mau menikahi putriku, ucap pemilik kebun. Kau harus tahu bahwa putriku adalah orang yang bisu, buta, tuli, dan lumpuh, ucap pemilik kebun. Setelah semalaman berpikir dan dengan berat hati untuk mendapatkan ridho dari sang pemilik, kemudian Sabit menerima syarat tersebut. Setelah ijab kabul, Sabit pergi ke kamar untuk menemui sang istri. Betapa terkejutnya dia melihat sang istri. Ternyata istrinya tidak seperti yang ayahnya katakan. Istrinya adalah seorang gadis yang solehah, cantik jelita, dan cerdas. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita harus jujur, karena dengan jujur kita akan mendapat ketentraman dan tidak mendapat masalah dan tidak merasa bersalah kepada orang lain. Sebaliknya, jika kita tidak jujur, maka kita akan diselimuti rasa bersalah kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismiati Ayuandira, kelas 10 MIPA 3, nomor absen 17. Mau menceritakan tentang kisah keteladanan Umar bin Khattab dalam kejujuran. Awal kisah, pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi ke daerah pinggiran kota Madinah untuk beristirahat sejenak. Bersandarlah beliau di tembok salah satu rumah. Terdengarlah oleh beliau suara seorang perempuan yang memerintahkan anak perempuannya untuk menyaburkan susu dengan air. Tetapi anak perempuan yang diperintahkan tersebut menolak dan berkata, "Bagaimana aku hendak menyampurkannya sedangkan Khalifah Umar melarangnya?" Mendengar jawaban anak perempuannya, maka sang ibu menjawab, "Umar tidak akan mengetahui
Mendengar ucapan tersebut, maka anak pun menjawab, kalaupun Umar tidak mengetahui, tetapi Tuhannya pasti mengetahui. Aku tidak akan pernah mau melakukannya. Dia telah melarangnya. Kata-kata anak perempuan tersebut telah menhanjam ke dalam hati Umar. Sehingga pada pagi harinya beliau memanggil anaknya yang bernama Ashim untuk pergi ke rumah perempuan tersebut. Diceritakanlah tentang anak perempuan tersebut dan tempat tinggalnya. Dan beliau berkata, "Pergilah wahai anakku dan nikahilah anak tersebut." Hikmah dari cerita tersebut adalah bagaimanapun keadaan yang kita alami, sesulit apapun harus kita lalui dengan jujur dan adil. Bahwa kejujuran karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu harta yang tak ternilai harganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angilang Danilo S, absen 18 dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menceritakan kejujuran sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud merupakan seorang yang memiliki sifat jujur. Sebelum memeluk agama Islam, Abdullah bin Mas'ud merupakan seorang pengembala kambing. Ia mengembala kambing milik petinggi Quraisy, Uqbah bin Abi Mu'aid. Dari pagi hingga sore ia habiskan waktunya untuk mengembala kambing. Pada suatu hari yang menjaga ternak, ada dua orang laki-laki paruh baya yang menghampirinya. Kedua laki-laki itu tampak haus dan begitu kelelahan. Mereka kemudian memberi salam kepada Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk memerahkan susu kambing. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud menolak pemberian susu itu karena bukan miliknya. Kambing-kambing ini bukan milik sayanya memeliharanya, katanya dengan jujur. Mendengar jawaban itu, dua laki-laki tersebut tak memberikan bantahan. Mereka sangat senang dengan jawaban jujur si pengembala itu. Kegembiraan itu sangat jelas terlihat di wajah mereka. Ternyata laki-laki parubaya itu adalah Nabi Muhammad dan Nabi Thalib. Hikmah yang dapat disampaikan dalam ceritanya adalah jangan pernah berbohong, jujurlah setiap waktu atau setiap kalian ngapa-ngapain. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Cantika, absen 19 dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menceritakan kejujuran Yunus bin Ubaid. Dalam suatu ketika, di saat para saudagar yang lain belum membuka tokonya, Yunus bin Ubaid telah membuka tokonya lebih dahulu. Seperti biasa, ia akan pergi menunaikan sholat 2 rakaat dan tokonya dijaga oleh adiknya. Setelah Yunus pergi ke masjid untuk menunaikan sholat 2 rakaat, datanglah seorang badui ke tokonya tersebut. Melihat-lihat perhiasan di tokonya dan tertarik dengan salah satu perhiasan, ia bertanya kepada adik Yunus, "Berapa harganya, anak muda?" "Saya kasih 400 dirham," kata Yunus. Tanpa melakukan penawaran, orang badui tersebut setuju dengan harga itu. Lalu ia pergi meninggalkan toko tersebut. Di persimpangan jalan, Yunus bertemu dengan orang badui, dan ia sudah mengerti bahwa orang itu telah membeli barang di tokonya. Lalu ia bertanya kepada orang badui tersebut, "Berapa harga yang kamu beli itu?" Dan orang badui itu menjawab, 400 dirham. Yunus tampak kaget dengan jawaban tersebut, karena harga perhiasan itu hanya 200 dirham. Lalu ia memohon kepada orang badui itu untuk kembali ke tokonya untuk mengembalikan sisa uang tersebut. Namun orang badui itu menolak. Tapi Yunus yang dikenal jujur tetap memohon kepada orang badui itu untuk kembali ke tokonya. Mengerti niat baik Yunus, orang badui itu menerima permintaan Yunus untuk kembali ke tokonya. Mereka kembali ke toko Yunus dan Yunus mengembalikan uangnya. Setelah itu Yunus memanggil adiknya dan berkata,
Apa kamu tidak merasa malu dan takut kepada Allah SWT atas perbuatanmu menjual barang tadi dengan harga 2 kali lipat? Merasa tak mau disalahkan, adiknya berpikir bahwa orang itu saja tidak mau menawar harga yang dibelinya. Dia sendiri yang membeli dengan harga 400 dirham. Jawab adik Yunus. Iya, tetapi di atas pundak kita terpikul satu amanah untuk melakukan saudara kita seperti melakukan diri sendiri. Hikmah yang diambil adalah janganlah curang dalam melakukan sesuatu demi keuntungan semata. Kisah tentang kejujuran Rubah bin Haris. Ia adalah seorang tabin dari Kufah, Irak. Rubah bin Haris adalah murid dari sejumlah sahabat terkemuka Nabi SAW. Rubah bin Haris dikenal sebagai orang yang terkenal kejujurannya seumur hidupnya. Ia tidak pernah berbohong. Ia memiliki 2 orang putra yang tengah diburu oleh Al-Hajjaj bin Yusuf al-Tasafik, panglima yang dikenal amat kejam, haus darah dengan gemar berperang. Hari itu Al-Hajjaj tengah berkumpul bersama pasukan dan menyinggung perihal kedua putra Rubah bin Haris yang ia cari. Dia seorang intelijen. Al-Hajjaj mendapat informasi bahwa ayah kedua anak itu adalah orang yang diyakini masyarakat tidak pernah berbohong seumur hidup. Lalu Al-Hajjaj mengutus pasukannya untuk memanggilnya. Pasti ia akan berbohong demi menyelamatkan kedua putranya, guman Al-Hajjaj. Pasukan pun kembali dengan membawa seorang kakek tua yang bungkuk, dan Al-Hajjaj segera menanyainya, "Mana kedua putramu?" Rubah bin Haris spontan menjawab, "Keduanya di rumah." Seluruh pasukan yang hadir termasuk Al-Hajjaj serentak menggelengkan kepala seraya tak percaya atas ucapan seorang kakek tua ini. Atas kejujuran Rubah bin Haris, Al-Hajjaj hatinya lalu dan berkata seperti ini, "Aku memaafkan kedua putramu atas kejujuran itu." Dari cerita ini adalah jangan pernah berbohong. Jujur akan menyelamatkan nyawamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadina Kayu Ramawati. Saya akan mempresentasikan tentang kejujuran sahabat Nabi, yaitu Ka'ab bin Malik. Suatu saat Rasulullah SAW bersama sahabat dari kota Madinah hendak berangkat menuju perang Tabuk menghadapi pasukan Romawi. Setelah Rasulullah SAW pulang dari perang tersebut, Ka'ab segera menghadap Rasulullah SAW. Ia menghadap dan tidak membuat alasan-alasan yang dia buat-buat. Meskipun ia bisa saja berkata dusta, namun ia sama sekali tidak ingin sekedar menyelamatkan diri di hadapan Rasulullah SAW. Ia justru berkata dengan jujur dan apa adanya. Ia mengutarakan alasan mengapa sampai tidak ikut perang Tabuk. Ia takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu dan ia masih berharap ampunan darinya. Rasulullah mengatakan bahwa ia perlu menunggu kabar berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sahabat para nabi juga mendapatkan larangan untuk berbicara kepada Ka'ab bin Malik. Keadaan tersebut berlangsung selama 40 hari. Ka'ab bin Malik menjadi sangat terasing akibat dijauhi kaum muslimin. Bahkan tidak seorang pun kaum muslimin di kota Madinah mau berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Pastinya hal tersebut membuat kondisinya terpojok. Kemudian muncul wahyu bahwa Ka'ab bin Malik dan kedua sahabat yang sempat tidak ikut perang Tabuk dimaafkan. Dengan turunnya wahyu tersebut semakin memperkuat keimanan Ka'ab bin Malik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari cerita Ka'ab bin Malik yaitu dengan kita jujur membawa kita kebahagiaan meskipun kita diasingkan oleh seseorang terdekat. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qais bin Harsyah merupakan salah satu sahabat Nabi yang terkenal jujur dan tegas. Setelah Rasulullah SAW wafat, ia juga selalu mengkritik penguasa di negerinya yang selalu bertindak sewenang-wenang. Suatu hari, Qais bersama rombongan yang dipimpinnya menemui Rasulullah. Kemudian Qais berkata, "Ya Rasulullah, aku membayarmu atas apa-apa yang diturunkan Allah kepadamu."
dan aku tidak akan berkata kecuali yang benar. Rasulullah SAW kemudian menanggapi, suatu ketika setelah lewat beberapa sepeninggalanku, kau akan diuji Allah dengan satu penguasa yang kau tidak mampu mengatakan yang benar kepadanya. Qais menjawab, demi Allah, saat aku membayatmu dengan suatu janji, pasti aku akan menepatinya. Kalau begitu, kau tidak akan dapat dicelakakan oleh manusia, kata Rasulullah. Sepeninggalan Rasulullah SAW, Qais selalu mengkritik penguasa di negerinya, yaitu Ziyad dan putranya yang kerap bertindak sewenang-wenang dan menyimpang dari agama. Sikapnya yang kritis itu didengar oleh Ubaidillah bin Ziyad, sehingga ia memerintahkan bawahannya untuk menangkap Qais. Setelah keduanya bertemu, Ubaidillah bertanya, engkaulah yang telah berbuat dusta terhadap Allah dan Rasulnya? Qais menjawab, tidak, tetapi jika kau ingin tahu, akan kukatakan siapa sebenarnya yang telah berbuat kebohongan terhadap Allah dan Rasulnya. Katakanlah siapa orang itu. Orang itu adalah engkau, ayahmu, dan orang-orang yang kalian jadikan gubernur. Jawab Qais dengan tegas. Aku mendengar bahwa kau menganggap dirimu tidak dapat dicelakakan oleh manusia. Benarkah itu? Benar, jawab Qais. Maka Ubaidillah berkata, sekarang kau akan tahu bahwa kau sebenarnya pendusta. Lalu Ubaidillah memerintahkan pengawalnya untuk segera memenggalnya. Namun Qais berkata, demi Allah, aku tidak ada jalan bagimu untuk mencelakakanku. Belum lama pengawal itu berlalu, tubuh Qais, sahabat Nabi yang jujur dan tegas itu, jatuh tersungkur ke lantai. Ketika para pengawal memeriksa DNA, menggoyang-goyangkan tubuhnya. Ternyata Qais telah meninggal dunia. Hikmah dari cerita tersebut adalah selalu menjaga perkataan agar tidak menyakiti orang lain dan selalu bersikap jujur kepada siapapun, karena kejujuran adalah sifat yang terpuji. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirza Oktavia Anggaini, nomor absen 25. Saya akan menjelaskan tentang kejujuran Imam Syafi'i. Berjanjilah padaku Syafi'i bahwa kamu akan terus menjadi anak yang jujur. Begitu pinta Fatimah pada Syafi'i seperti yang dituturkan Ustazah Hanin. Syafi'i pun tumbuh besar memegang janjinya, hingga pada suatu ketika ia sedang melakukan perjalanan ke Madinah bersama rombongannya untuk belajar kepada Imam Malik. Namun di tengah-tengah perjalanan ia dihadang oleh perampok. Perampok menanyai satu demi satu orang di rombongan. Hampir semuanya menutup harta yang dibawanya. Sampailah pada Syafi'i. Perampok bertanya, "Apa yang kamu punya?" Syafi'i dengan polos menjawab bahwa 400 dirham. Namun perampok tak percaya karena penampilan Syafi'i dan melewatinya karena dianggap Syafi'i hanya mengolok-olok mereka. Sampai pemimpin perampok memastikan anak buahnya tidak meninggalkan seorang pun yang mengetahui hanya Syafi'i yang tidak diambil hartanya. Pemimpin perampok menanyai dan meminta Syafi'i mengeluarkan uang yang dibawanya. Syafi'i langsung mengeluarkan uangnya dari saku pakaiannya. Terkejutlah perampok. Sambil menerima uang dari Syafi'i, pemimpin perampok itu memandangi Syafi'i sambil bertanya, "Kenapa kamu jujur kepadaku? Padahal kamu tahu kami akan mengambil hartamu," tanyanya. Syafi'i pun menjawab, "Saya jujur kepadamu karena saya telah berjanji kepada ibuku untuk selalu berkata jujur." Mendengar penuturan Syafi'i tersebut, hati perampok itu bergetar karena hidayah. Ia pun merasa malu karena meski tidak ada sang ibu di sampingnya, namun Syafi'i kecil tetap menepati janjinya, sementara dirinya telah berperilaku zalim kepada Syafi'i dan rombongan yang lain. Perampok itu pun menjadi bertobat setelah mendengar kejujuran Syafi'i. Kita belajar bahwa kejujuran itu akan berbuat kebaikan, tutur Ustazah Hanin. Hikmahnya jika kita selalu jujur, maka kita akan mendapat sebuah kebaikan. Jadi senantiasa kita selalu berbuat jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Ambarsari, kelas 10 MIPA 3 nomor absen 26. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah kejujuran Nuaiman. Dikisahkan sahabat Nabi Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan setelah berkeliling menjajakan dagangannya. Namun sayangnya tidak ada yang terjual. Nuaiman kemudian menghampiri sang penjual madu tersebut dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah SAW. Ia hendak memberi hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut. Nuaiman pun meninggalkan penjual madu tersebut setelah menitipkan beberapa pesan kepadanya. Aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu. Lantas sang penjual madu itu pun mengetuk rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya. Hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika beliau sedang membagikan madunya, sang penjual madu berteriak, "Wahai Rasul, bayarlah madu itu." Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut dan langsung memahami situasi. Ini pasti perbuatan Nuaiman, kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nuaiman tersebut. Namun justru jawaban yang datang dari Nuaiman lagi-lagi mengejutkan senyum di wajah Rasulullah SAW. Nuaiman berkata, "Aku ingin berbuat baik kepadamu ya Rasul, tapi aku tidak punya apa-apa." Melalui cerita ini, Rasulullah SAW seakan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilnya, namun sesungguhnya memiliki hati yang baik. Dari cerita ini, kita mendapat hikmah, yaitu kita harus jujur tentang apa yang telah kita perbuat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bidanur Andini Soleh dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 27. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah kejujuran Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam merupakan seorang Ansor yang telah memeluk agama Islam sejak ia masih anak-anak. Pada suatu hari, Zaid sangat marah ketika ia mendengar Abdullah bin Ubay berkata jelek tentang Rasulullah. Kemudian ia menceritakan hal tersebut kepada pamannya, dan pamannya menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Di kemudian hari, Rasulullah memanggil Zaid bin Arqam dan juga Abdullah bin Ubay beserta sahabatnya. Abdullah bin Ubay beserta sahabatnya bersumpah demi Allah bahwa mereka tidak mengatakan hal yang diceritakan oleh Zaid. Dan Rasulullah membenarkan hal tersebut serta menganggap Zaid sebagai pendusta. Zaid yang dianggap pendusta pun akhirnya pulang ke rumah dan mulai mengurung dirinya di dalam kamar dan tidak menghadiri majelis-majelis Rasulullah lagi seperti biasanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran surat Al-Munafikun ayat 1, dan Rasulullah menyampaikan wahyu yang ia terima tersebut kepada Zaid sambil bersabda, "Wahai Zaid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membenarkanmu." Hikmah dari kisah kejujuran Zaid ini adalah yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah mengetahui setiap kebohongan yang kita sembunyikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Diana dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 30. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah kejujuran Nabi Idris. Nabi Idris merupakan seorang nabi dan rasul kedua yang patut diimani setelah Nabi Adam. Pada waktu itu, Nabi Idris merupakan seorang guru keliling yang tak lelah mencari pengikutnya untuk mendengarkan pesan mengenai ketuhanan. Singkat cerita, Allah mengutus Nabi Idris untuk memberi hukuman dan peringatan kepada anak keturunan Kabil dan anak Adam yang durhaka. Allah menghukum mereka dengan musim kemarau yang panjang, sawah hingga sungai pun kering, hingga makanan pun habis. Lalu Nabi Idris berdoa kepada Allah agar mengakhiri bencana tersebut. Allah mengabulkan doa-doa Idris dengan menurunkan hujan. Namun bukti ini tak cukup untuk membuat masyarakat yang ada di sana mengikuti Idris dan kembali ke jalan yang benar. Kisah kejujuran Nabi Idris membuatnya diangkat pada martabat dan tempat yang tinggi di surga. Kisah kejujuran yang dapat diambil dari kisah Nabi Idris adalah selalu jujur dan giat dalam menyampaikan ajaran Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Felicia Salsabila dari kelas 1043. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana seperti kaum lainnya, yaitu Nabi memilih untuk menyembah berhala daripada menaati seruan ilahi. Bahkan dia terkenal sebagai penjual serta pembuat berhala. Nabi Ibrahim mencoba untuk mengajak ayahnya menuju jalan yang benar dan meninggalkan kegiatan tersebut. Namun, apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut ditolak mentah-mentah oleh ayahnya. Nabi Ibrahim juga sangat khawatir terhadap ayahnya, sehingga terus memberikan pencerahan iman meski ayahnya sampai mengancam Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim membalas dengan lapang dada. Nabi Ibrahim pun mendoakan ayahnya hingga akhir hayatnya. Namun tatkala Nabi Ibrahim mengingat bahwa ayahnya meninggal dalam keadaan syirik, Nabi Ibrahim berhenti untuk mendoakan ayahnya dan menyerahkan kepada Sang Ilahi. Setelah dakwah Nabi Ibrahim ditolak, Nabi Ibrahim meninggalkan negaranya. Sekian kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kejujuran Nabi Ismail. Nabi Ismail merupakan nabi yang penuh janjinya, baik kepada keluarganya maupun kepada umatnya. Ismail mempunyai kemuliaan yang selalu mengajak kebaikan, terutama kewajiban untuk menunaikan sholat dan zakat bagi keluarganya maupun bagi kaumnya. Keikhlasan Nabi Ismail dalam mengajak keluarga dan kaumnya dipuji oleh Allah. Memenuhi janji yang dilakukan Nabi Ismail menjadi bukti kejujuran di sisi Allah. Nabi Ismail sebagai orang yang sabar dan tabah menghadapi cobaan, terutama menyediakan dirinya untuk disembelih. Memenuhi janjinya untuk bersedia mengorbankan jiwanya menjadi pemenuhan janji yang tiada taranya. Janji yang diikat dengan ayahnya. Nabi Ibrahim menjadi bukti kesetiaan seseorang anak kepada ayahnya. Hikmah yang dapat diambil dari cerita kejujuran Nabi Ismail adalah selalu tepati janji yang telah dibuat, karena itu salah satu bentuk kejujuran dan sifat terpuji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.